Salam, perkenalkan nama saya Lodiana Boki, Prodi Sosiologi Agama kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial, konsep idealisme, kapitalisme, dan kebudayaan. Perubahan sosial ini sendiri akan dipandang sebagai sebuah konsep yang mencakup dan menunjuk pada perubahan sosial yang telah terjadi pada masyarakat. Perubahan yang terjadi pada suatu tempat tertentu tidak terlepas dari ideal atau pemikiran serta keinginan untuk berubah. Menurut Marx, ada beberapa pendapat tokoh ilmu sosial yang mendefinisikan perubahan sosial, yaitu yang pertama, Karl Marx berpendapat bahwa perubahan sosial menurut Marx adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah. Yang kedua, menurut Damsar berpendapat bahwa perubahan sosial masyarakat yaitu perubahan yang mengacu pada cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka, yang artinya bahwa semua aktivitas seseorang atau masyarakat berkaitan dengan hubungan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi, dan jasa dan barang-barang lainnya. Terjadinya suatu perubahan sosial karena timbulnya perubahan pada unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat. Misalnya perubahan pada unsur geografi biologi, ekonomi, atau kebudayaan. Menurut Marx, perkembangan masyarakat dimulai dari perkembangan masyarakat komunal, primitif, berubah dan berkembang menjadi masyarakat pemilikan Buddha masyarakat, feodalisme masyarakat, kapitalisme, masyarakat sosialis, dan yang terakhir adalah masyarakat komunisme. Dalam pembagian kerja, sangat erat hubungannya dengan pemilihan yang mencakup penguasaan atas sumber-sumber pokok dan alat produksi. Kepemilikan dan penguasaan atas sumber-sumber pokok yang berbeda-beda ini merupakan dasar munculnya kelas-kelas sosial. Hubungan produksi dalam sistem kapitalisme didasarkan pada pemeriksaan individu atau kelompok atas alat-alat produksi. Dalam pandangan Karl Marx, kehidupan sosial antara lain, yang pertama, masyarakat sebagai arena yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan. Yang kedua, negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berbagai pihak kepada kekuatan yang dominan. Yang ketiga, pelaksanaan dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial seperti milik pribadi, perbudakan kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesepakatan. Dalam masyarakat kapitalis, terdiri dari 3 kelas yang diantaranya adalah kelas buruh atau mereka yang hidup dari upah, yang kedua kaum pemilik modal atau hidup dari lama, dan yang ketiga para tuan tanah atau hidup dari rentetan. Dalam dunia pendistribusian, kaum kapitalislah yang menempatkan diri pada keuntungan, sedangkan kaum buruh yang secara belum sadar dengan kerugian. Para kapitalis sangat leluasa dalam membuat persyaratan-persyaratan terhadap kaum buruh. Ciri-ciri khusus dari kapitalis adalah adanya kaum bawah dan kaum atas, kaum bawah yang ditempati oleh kaum buruh, dan kaum atas ditempati oleh kaum borjuis atau kaum yang memiliki modal sekaligus alat-alat kerja. Kaum bawah selamanya akan tunduk terhadap persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kaum kapitalis dalam hal industri. Titik sambung hanya diberi pekerjaan apabila ia bekerja demi keuntungan pemilik. Kesimpulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan jelas
bahwa ideologi anarkisme sangat sesuai dengan realitas yang ada sekarang. Pasalnya, teori-teori yang telah ditemukan oleh Karl Marx mengandung unsur kebenaran yang akhirnya dibenarkan dengan adanya bukti yang telah berkembang di masyarakat. Kenyataan semacam ini sampai sekarang masih berlanjut di kota-kota. Pemahaman masyarakat yang sudah berputar arah, inilah gambaran kurangnya masyarakat untuk memperbaiki hidup dari hisapan kapitalis. Memang untuk mengubah pemikiran yang sudah menjalar ini tidak gampang, karena masyarakat sekarang lebih suka mengambil hal yang praktis. Terutama masyarakat dari pedesaan mayoritas, dari mereka setelah merantau ke kota yang menjadi pusat industri, padahal tidak harus dengan pergi merantau, mereka akan lebih beraktivitas dan bisa berkembang dengan memanfaatkan tanah-tanah pertanian yang ada di daerahnya. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.